Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Umi yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Umi doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Karena Umi akan mengajarkan kepada kalian pembelajaran matematika. Yang pastinya matematika itu menyenangkan. Baiklah anak-anak Umi semua, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, kalian semua disimak baik-baik ya nak penjelasan dari Umi. Siapkan dirinya dan kemudian siapkan juga alat tulisnya. Oh iya nak, ada baiknya sebelum kita belajar, kita mulai dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kalian, orang lain, dan dunia kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini Umi juga punya motivasi nih buat kalian. Ada seseorang yang mengatakan, ubahlah pemikiran diri sendiri, maka Anda akan mengubah dunia Anda. Nah, anak-anak Umi semua, mulai sekarang coba ubah pemikiran kalian yang mengatakan bahwa matematika itu sulit. Karena apa? Jika kalian bisa mengubah pemikiran kalian sendiri, maka kalian akan berhasil mengubah dunia kalian. Baiklah anak-anak Umi semua, kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang operasi hitung pecahan. Nah, hari ini kita hanya fokus membahas penjumlahan dan pengurangan saja ya nak. Umi harap kalian semuanya fokus sampai video Umi selesai. Nah, sebelum kita mulai ke operasi hitung, yuk kita ingat kembali bentuk-bentuk pecahan berikut ini. Nah, lihat di sini Umi sudah menampilkan 9 gambar bentuk-bentuk pecahan yang pastinya berbeda-beda ya nak. Nah, tadi kan anak-anak Umi semua sudah melihat tuh bentuk-bentuk pecahan. Nah, sekarang kira-kira gimana ya nak kalau kita mau menjumlahkan pecahan kalau penyebutnya sama? Nah, Umi akan kasih tahu caranya. Dengerin ya penjelasan Umi. Nah, jadi rumusnya A per B ditambah C per B sama dengan A tambah C per B. Atau boleh disingkat, jumlahkan pembilangnya namun penyebutnya tetap. Nah, contohnya ada pecahan 2 per 6 ditambah dengan pecahan 3 per 6. Nah, jika ditambahkan, maka hasilnya 2 ditambah 3 yaitu 5 dan penyebutnya tetap sama yaitu 6. Maka hasilnya adalah 5 per 6. Nah, gampang kan nak? Siapa bilang matematika itu sulit? Sekarang Umi mau tanya, jadi gimana kalau mengurangkan pecahan jika penyebutnya sama? Caranya sama nggak ya dengan penjumlahan? Nah, untuk pengurangan ini dia rumusnya. Nah, coba kalian lihat nak, ternyata sama kan rumusnya dengan yang penjumlahan, hanya bedanya tandanya saja. Coba kita bahas contohnya. Lihat, ada pecahan 4 per 5 dikurang dengan pecahan 3 per 5. Atasnya dikurangkan, 4 dikurang 3 yaitu 1 dan penyebutnya tetap yaitu 5. Maka hasilnya 1 per 5. Ayo, siapa bilang matematika itu sulit? Nah, sekarang gimana ya kalau menjumlahkan yang penyebutnya berbeda? Ini dia nih rumusnya. A per B ditambah C per D sama dengan, tinggal kalian kalikan silang, A dikali dengan D ditambah kalikan silang lagi B dikali C. Nah, untuk penyebutnya tinggal dikalikan B dengan D. Kita ambil contohnya 1 per 2 ditambah 1 per 4. Nah, dengan mengikuti rumus maka kita kalikan silang, 1 dikali 4 hasilnya 4 ditambah 2 dikali 1 hasilnya 2 dan penyebutnya kita kalikan 2 dikali 4 hasilnya 8.
maka kita akan mendapati 6/8. Dan jika kita sederhanakan, maka hasilnya jika sama-sama dibagi 2 adalah 3/4. Atau kalian juga boleh cari KPK-nya dengan cara cari dulu kelipatan 2 dan kelipatan 4. Maka kalian akan mendapati kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 4 kalian akan mendapati 4, 8, 12, dan seterusnya. Setelah kalian mencari kelipatan 2 dan 4, maka kalian akan menemukan angka yang sama, yaitu angka 4. Nah, itulah yang menjadi KPK-nya atau menjadi penyebutnya. Kemudian hasil 2/4 diperoleh dari 4 dibagi dengan 2 adalah 2. Kemudian 2-nya dikali dengan 1, maka hasilnya 2. Nah, sekarang 1/4 itu diperoleh dari 4 dibagi 4, hasilnya 1, kemudian dikali lagi dengan 1. 1 dikali 1 hasilnya 1, maka hasilnya adalah 1/4. Nah, untuk operasi pengurangannya bisa kalian gunakan juga rumus penjumlahan ya nak, hanya saja tinggal diganti tandanya. Namun Umi mau menjelaskan ada kelebihan jika kalian mencari KPK-nya daripada kalian harus mengalihkan sila menggunakan rumus. Karena jika kamu hanya mencari kelipatannya, kamu langsung menjumpai atau mendapatkan KPK-nya yaitu penyebutnya 24. Nah, kalau kamu mengalihkan penyebutnya 8 dikali 24, kamu akan mendapatkan hasil 192 dan kamu akan kesulitan untuk menyederhanakannya. Jadi dengan mencari kelipatannya, maka nilai penyebut kamu akan lebih kecil. Silahkan kalian ikuti, boleh dengan cara pertama dan juga boleh dengan cara kedua. Kedua-duanya benar ya nak. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kalau pecahannya adalah pecahan campuran. Untuk menyelesaikan pecahan campuran, kalian boleh mengerjakan dengan 2 cara. Pilih salah satunya. Bisa dengan cara membuat pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian disamakan KPK-nya, kemudian baru dicari hasilnya. Atau boleh juga dengan cara yang Umi tampilkan seperti ini. Baiklah anak-anak Umi semua, sekarang coba lebih fokus lagi, perhatikan lingkaran-lingkaran merah sebagai penjelasan dari penjelasan berikut ini. Jadi setiap penjelasan Umi berada pada lingkaran merah yang Umi tampilkan ya nak. Nah, yang pertama 8 ditambah 3 itu diperoleh dari angka yang ada di depan pecahan. Coba lihat lingkaran yang sudah ada ya nak, lingkaran merahnya. Selanjutnya 2/5 ditambah 4/9 itu diambil dari pecahannya. Selanjutnya lingkaran 45 itu diperoleh dari kelipatan 15 dan 9. Jadi jika anak-anak Umi mencari kelipatan 15 dan 9, kalian bisa menyimpulkan atau kalian bisa menemukan angka yang sama pertama kali kalian jumpai adalah angka 45. Maka 45 dinyatakan sebagai KPK atau penyebutnya. Sekarang 3 dikali 2 itu dihasilkan dari 45 dibagi 15, hasilnya 3. Itulah nilai 3-nya. 2-nya itu dari mana Mi? 2-nya itu dari pembilang di atasnya dikali 2. Selanjutnya nilai 5 dikali 4 itu juga sama, hasil dari 45 dibagi 9 adalah 5. Itulah nilai dari 5-nya. Kemudian dikali 4, 4-nya diambil dari
pecahan 4/9. Jadi diambil dari pembilang 4-nya ya nak. Setelah kalian melakukan langkah-langkah di atas, maka hasil dari soal tersebut adalah 11/26/45. Atau seperti yang Umi katakan di awal tadi, kalian bisa mengerjakan soal tersebut dengan cara membuat pecahan campurannya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Setelah itu kalian cari KPK-nya dan kemudian kalian hitung seperti biasa. Ini akan Umi tampilkan cara keduanya. Nah, jika kalian menggunakan cara pertama atau cara kedua, itu tetap akan menghasilkan hasil yang sama. Hanya saja di tampilan cara kedua itu akan membuat kalian lebih sulit untuk menyederhanakan pecahannya. Jadi saran Umi lebih baik gunakan cara yang pertama. Baiklah anak-anak Umi, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tugasnya buat soal, kemudian jalannya ya. Karena selama ini Umi lihat kalian tidak pernah buat soal dan ada yang juga langsung menjawab hasilnya saja. Jadi dalam matematika yang diperlukan adalah prosesnya, bukan hanya hasilnya saja ya nak. Silakan kalian kerjakan tugas di buku paket kalian halaman 63, nomor 5, 6, 8, dan 9. Setelah kalian kerjakan, foto dan kirim ke PJJ ya. Usahakan 1 lembar ya nak. Nah, jika ada di antara kalian yang tidak punya buku paket, ini sudah Umi lampirkan soal yang akan dikerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Umi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.